Elon Musk sempat dapat banyak pujian karena cuitannya bahwa Starlink akan mendukung konektivitas ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza. Starlink ini gampangnya layanan internet, dan ini sangat dibutuhkan ya, karena banyak banget korban jiwa warga sipil dari anak kecil sampai ke rumah sakit yang ikut hancur karena serangan Israel. Dan kalian udah bisa kebayang lah ya, kalau misalnya nggak ada internet atau nggak ada jaringan telepon, gimana caranya ambulans bisa komunikasi? Saat video ini direkord, Israel dan Hamas sedang menjalankan gencatan senjata selama 4 hari. Dan tentu aja, gue berharap banget serangan Israel itu bisa dihentikan selamanya sesegera mungkin agar tidak ada lagi korban jiwa. Walaupun ya, gue tahu diri lah ya, siapa gue, Pak Jokowi aja nggak mempan. Tapi seperti video overpost lainnya, hari ini gue mau fokus bahas bisnisnya, Starlink, yang seharusnya dapat menyelamatkan banyak rakyat sipil. Apa itu Starlink dan kenapa satu pebisnis ini memegang peran yang sangat penting bahkan sampai ke dunia geopolitik? Kenapa Starlink akhirnya nggak bisa masuk ke Gaza walaupun kebutuhannya itu sebenarnya sangat-sangat mendesak? Gue bakal bahas semuanya di sini. Let's go! Starlink adalah perusahaan Elon Musk yang tujuannya memberikan internet high speed, terutama untuk di area-area luar perkotaan yang seharusnya tidak bisa mendapatkan internet. Ini termasuk di perhutanan, di area terpencil, di lautan luas buat kayak ini kapal-kapal Maersk, lalu memberikan jaringan untuk pesawat, dan juga area yang kena bencana alam atau area yang lagi konflik, termasuk perang Rusia-Ukraina, di mana Starlink berfungsi untuk tujuan kemanusiaan dan juga untuk pertahanan. Target market Starlink ini jelas bukan untuk perkotaan ya, soalnya harga layanan internet yang paling murah itu sekitar 1,8 sampai 1,9 juta rupiah per bulan. Jadi di perkotaan, layanan alternatif internetnya udah pasti lebih murah dan juga lebih stabil daripada Starlink. Jadi emang target Starlink ini adalah untuk di luar perkotaan. Apa sih yang membedakan Starlink dengan internet yang kita pakai di rumah? Sejauh ini, konektivitas internet terbaik itu pakai fiber optik. Ada juga alternatif lainnya pakai kabel DSL atau kabel koaksial, dan untuk keduanya, data ini ditransmisi melalui kabel tembaga. Dan intinya, fiber optik ini lebih unggul daripada alternatif lainnya karena dia mentransmisi data melalui pulsa cahaya dan materialnya itu lebih tahan lama daripada tembaga. Fiber optik ini baru masuk akal untuk diinstal di daerah yang kepadatan pendudukannya itu tinggi, soalnya biaya untuk installnya itu gede. Dan fiber optik ini bakal nyebrang lautan dari satu negara ke negara lain melalui instalasi bawah laut, dan signalnya itu akan ditransmit melalui cell tower. Artinya kalau misalnya fiber optiknya itu nggak masuk ke suatu negara atau area, ya di situ nggak bakal ada internet. Atau kalau misalnya dalam sebuah konflik, kalau misalnya kabelnya ini diputus atau cell towernya itu rusak, otomatis nggak ada internet. Bahkan di Amerika, baru 43% yang punya akses ke koneksi internet fiber optik. Sekali lagi, soalnya instalasi ini baru masuk akal untuk di area di mana kepadatan pendudukannya itu tinggi. Dan bahkan 42 juta orang Amerika itu nggak punya akses ke internet broadband. Boro-boro di negara berkembang lainnya ya. Dan ini yang membedakan Starlink. Starlink itu nggak pakai kabel, karena Starlink itu memberikan konektivitas dengan jaringan ribuan satelit yang tersebar di langit-langit planet bumi yang dinamakan Low Earth Orbit, soalnya cuma sekitar 550 km dari permukaan bumi. Dan saking dominannya Starlink, saat ini ada sekitar 10.000 satelit dan 80%-nya itu aktif, dan dari semua satelit yang aktif, lebih dari setengahnya atau 4.000-an satelit itu punya Starlink. Nah, buat kita yang mau connect ke jaringan Starlink, kita nggak butuh cell tower yang gede kayak gini atau bahkan fiber optik lagi. Karena kita cuma butuh satu device yang kecil yang cukup dicolok ke listrik perumahan biasa. Dan ini makanya walaupun Rusia udah berusaha untuk memblokir akses Starlink ke Ukraina, sangat susah soalnya device ini sangat-sangat kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, tapi kalian kebayangkan, satu orang ini, Elon Musk, bisa mengubah hasil dari sebuah perang. Digital Minister Ukraine bilang Starlink itu menjadi darah seluruh komunikasi infrastruktur mereka, dan Elon Musk pun berusaha semaksimal mungkin untuk netral ya. Karena intensi dia itu bukan buat ngebikin Starlink sebagai senjata. Contoh, di awal-awal, Rusia itu sebenarnya nggak seneng saat Elon Musk ngasih akses Starlink ke warga-warga Ukraina. Ini kalian bisa lihat sendiri foto saat warga itu mengelilingi satu device kecil Starlink supaya pada bisa dapat jaringan internet. Tapi di sisi lain, Vladimir Putin itu muji Elon Musk waktu Elon Musk reject permintaan Ukraina untuk mengaktifasi internet saat Ukraina itu mau melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal Rusia yang lagi docking di Black Sea.
Ini usaha dia untuk bersifat netral, dan kita bisa baca tweetnya Elon Musk sendiri. Elon Musk bilang kalau misalnya dia sampai menyetujui permintaan Ukraina, SpaceX itu akan terlibat dalam tindakan besar perang dan eskalasi konflik. Jadi saking powerfulnya Elon Musk, dia juga mengakui bahwa gara-gara Tesla, Starlink, dan Twitter, dia mungkin memiliki lebih banyak real-time data ekonomi global dibandingkan siapapun, termasuk presiden di negara-negara yang maju. Tentu ini bikin pihak Ukraina marah ya, sampai Elon Musk itu disuruh ambil posisi. Tapi ya udah jelas bahwa tujuan dia dari awal itu untuk koridor kemanusiaan, warga sipil, dan defense. Kalau misalnya offense atau nyerang, ya dia nggak mau. Secara bisnis, Starlink ini sebenarnya cuma bagian dari SpaceX, dan salah satu yang menguntungkan. Omset Starlink itu sekitar 1,4 miliar dolar atau sekitar 22 triliun di tahun 2022, dan belakangan ini Elon Musk bilang kalau misalnya Starlink itu udah cash flow positif. Dan belakangan ini dia juga lagi pertimbangin untuk IPO Starlink di tahun 2024. Nah, jadi kenapa sih akhirnya Starlink itu tidak masuk ke Gaza, terutama untuk warga sipil? Jawabannya adalah karena Israel tidak mau kasih. Beda sama Ukraina yang didukung oleh negara barat, kita semua tahu negara barat ini lebih pro ke Israel. We are putting a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no water, no gas, it's all closed. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, udah 16 tahun impor ke Gaza itu dikontrol oleh Israel, termasuk listrik, bensin, makanan, air, dan juga obat-obatan. Otomatis, mereka bisa ngontrol kapan warga Palestina itu bisa dapat akses terhadap semua hal itu, dan kapan mereka bisa nggak dapat akses. Dan ini termasuk dari laut maupun udara. Dan akibat blocking ini, dalam 16 tahun menurut laporan UN di tahun 2022, 78% air di Gaza itu nggak bisa diminum, dan 62% itu kekurangan makanan, dan listrik itu mati rata-rata 11 jam sehari. Jadi ya, kalian bisa bayangin sendiri. Kalau misalnya buat air, makanan, dan listrik aja itu kagak dikasih, gue nggak heran kalau misalnya mereka nggak bakal ngasih akses internet. Walaupun itu untuk warga sipil yang sangat-sangat membutuhkan. Sekali lagi, gue berharap serangan ini bisa segera dihentikan selamanya, bukan cuma 4 hari. Doa dan simpati gue buat warga-warga yang jadi korban dalam konflik ini.